Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Rabb. Ar-Rabb yang berarti sang pengatur, pemilik dan penguasa, yang disebut dengan Dzu Ar-Rububiyah, pemilik rububiyah, ya. Ar-Rabb jika dimutlakan tanpa idhofah, penyandaran, maka hanya untuk Allah. Itu Ar-Rabb. Adapun jika diidhofahkan, disandarkan, atau dalam bentuk nakirah, maka boleh untuk selain Allah. Contoh, ya, Rabbu al-manzil. Rabb artinya pemilik. Artinya pemilik. Manzil artinya rumah. Pemilik rumah, ya. Contoh Rabbul Ibil. Rabb artinya pemilik, Ibil adalah pemilik onta. Seperti ketika Abdul Muttalib, kakek Nabi, onta-ontanya diambil oleh Abraha, sekitar 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib pun datang kepada Abraha untuk minta kembali onta-ontanya, karena Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah. Ketika itu Abdul Muttalib berkata, ya, Ana Rabbul Ibil. Ya, artinya Abraha berkata, saya kira kau datang ke sini untuk membela Ka'bahmu. Apa kata Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW? Ana Rabbul Ibil walil Ka'bah Rabbun yahmiha. Aku adalah pemilik onta, adapun Ka'bah ada Tuhan yang akan menjaganya, ya. Jadi di sini dibolehkan untuk selain Allah karena dia mudhaf, dia dinisbahkan kepada rumah. Rabb, rumah, pemilik rumah. Rabbul Ibil, pemilik onta, maka boleh untuk selain Allah. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf kepada salah seorang atau kepada dua orang yang dipenjara, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Sini rabbahu, ya. Adapun salah seorang dari kalian, maka dia akan menjadi pelayan raja dan akan menuangkan khamr kepada robnya, kepada rajanya. Robnya maksudnya robnya di sini, robnya maksudnya rajanya, penguasanya. Sini idhofahkan kepadanya, diidhofahkan, ya. Sama seperti Nabi Yusuf berkata kepada utusan sang raja, kata Nabi Yusuf, irji ila rabbik. Ya. Baliklah engkau kepada Rabbmu, ya.
Maksudnya dalam kurung rajamu ya. Baliklah kepada Rabbmu. Di sini juga diidhafahkan. Jadi kita katakan bahwasanya jika diidhafahkan, ya disandarkan, ini boleh untuk selain Allah atau dalam bentuk nakirah, tanwin. Misalnya dalam bentuk ini 1, ini 2, ini contoh 1, ya. Contoh 2 seperti perkataan seorang penyair, Rabbun yabulu sa'labani bira'sihi laqad hadzalla man balat alaihi sa'alibu. Jadi ada seorang dia menyembah berhala. Kemudian berhalanya diambil oleh kerabatnya, dilemparkan di suatu tempat, atau dia melihat berhalanya yang sedang dia sembah, tahu-tahu ada sa'lab, ya semacam anjing atau serigala, tahu-tahu mengencingi kepala patung berhala yang dia sembah. Maka dia jadi berpikir lagi untuk menyembah berhala ini. Maka dia berkata, syairnya yang masyhur, dia berkata, Arabbun di sini, Arabbun. Arabbun yabulu sa'labani bi ra'sihi. Apakah ada Tuhan yang 2 ekor serigala mengencingi kepalanya? Laqad dzalla man balat alaihi sa'alibu. Sungguh terhina Tuhan yang dikencingi oleh anjing. Maka dia tidak lagi menyembah berhala. Di sini Rabbun, namun bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk Allah cuma satu, Ar-Rabb. Ini untuk Allah. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf juga, kata Nabi Yusuf, arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Ini sama, arbabun juga tanwin, maka tidak mengapa dinisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini secara itlaq, maka makna Ar-Rabb adalah demikian ya. Rabb, kalau Ar-Rabb maka maksudnya cuma hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb secara bahasa makna Ar-Rabb secara bahasa. Ar-Rabb ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ya, Ar-Rabb dari Rabba yarubbu rububiyah. Ada yang mengatakan Ar-Rabb dari Rabba ya yurabbi tarbiyah. Ini 2 pendapat, dua-duanya disampaikan oleh para ulama bahasa ya. Ar-Rabb dari Rabba yarubbu rububiyah. Rabba yarubbu rububiyah. Namun kalau kita bicara secara makna, maka maknanya mirip-mirip sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Rabba yarubbu rububiyah dengan Rabba yurabbi tarbiyah ya. Saya bacakan perkataan sebagian ahli bahasa ya. Yaitu Rabb ya. Huwa alladhi yurabbi ghairahu wa yunshi'uhu syai'an fa syai'an. Ya. Rabb itu yang kalau bahasa kita yaitu yang maknanya mentarbiyah, yaitu maksudnya menciptakan ya dan mengurusi tahap demi tahap hingga
sempurna. Ini kira-kira makna dari Rabba yarubbu tarbiyah atau Rabba yarubbu rububiyah, dan banyak perkataan ulama saya terjemahkan secara singkat, saya ringkas dalam bahasa Indonesia ya. Oleh karenanya Ar-Rabb yaitu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengurusi tahap demi tahap hingga sempurna ya. Dalil akan hal ini, dalilnya ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa. Kata Fir'aun, qala famar rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhan kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, wahai Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Perhatikan sini. Kata Fir'aun, siapa Tuhanmu wahai Musa? Siapa Rabbmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in. Rabb kami yang telah menciptakan segala sesuatu, khalqahu. Rabb kami yang telah menciptakan segala sesuatu. Summa hada, lalu memberi petunjuk ya. Lalu memberi petunjuk, memberi petunjuk. Memberi petunjuk maksudnya mengurusi ya. Mengurusi ya bagaimana yang telah Allah ciptakan setahap demi tahap sampai selesai. Oleh karenanya seperti kata Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syu'abil Iman, ketika menjelaskan makna Rabb, kata dia maksudnya Allah dari sisi manusia misalnya, Allah menciptakan manusia dari tahap demi tahap, dari dalam janin, kemudian dari setetes air mani, kemudian menjadi dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian dibungkus dengan laham dengan daging, ya, dengan menjadi tulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging, kemudian menjadi seorang bayi, kemudian keluar dari perut ibunya dalam kondisi lemah, ya, kemudian dari tidak bisa apa-apa, dari kecil merangkak sampai berdiri sampai selesai sampai tua, Allah yang mengurusi semuanya. Allah ciptakan dia dari tahap demi tahap dan Allah mengurusi dia secara keseluruhan. Ya. Makanya kalau kita bahas di sini, ya, ini halaman 1 ya, halaman 2, halaman 3, kita bahas tentang rukun rububiyah, rukun yaitu apa itu Rabb ya? Dikatakan Rabb apa? Yaitu menciptakan dan mengurusi. Ya. Kalau kita mau pilah-pilah lagi, maka menciptakan ini ya bisa kita bagi menjadi dua, yaitu al-khalq, al-mulk, yaitu menciptakan, kemudian memiliki, kemudian adapun mengurusi tadbir, pengaturan, mengaturi, ya, pengaturan. Dan inilah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, dan Allah yang mengurusi kita dan mengurusi alam semesta. Itu namanya makna Ar-Rabb ya. Makanya dalam ayat-ayat Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengatur semuanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'i wakil. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya.
pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia mengurusi segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ardh, milik dia adalah segala perbendahara langit dan bumi. Ini contoh. Allah juga berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya, yaitu Allah yang mengurusi segala sesuatu, yaitu Allah yang mengurusi segala sesuatu. Mengurusi seluruh jiwa. Ya, ini berkaitan dengan manusia, ya. Adapun berkaitan dengan alam semesta, atau ini berkaitan dengan manusia alam semesta. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yughshi al-laila an-nahara yatlubu hasitha wasyamsa wal qamara, dan seterusnya dalam surat Al-A'raf, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, dan Allah menjadikan langit menutupi siang dan seterusnya. Allah mengatur matahari, rembulan dan semuanya, ya. Jadi inilah yang disebut dengan rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Ar-Rabb. Allah menciptakan kita dan Allah mengurusi makhluknya semua, manusia, hewan, semuanya Allah yang ciptakan dan Allah yang mengurusi. Dan inilah yang disebut dengan rukun rububiyah. Kita meyakini Allah menciptakan dan Allah mengurusi. Jadi subhanallah, ya. Allah mengatakan, ya seperti tadi, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami, ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, qala faman rabbukuma ya Musa? Siapa Rabb kalian wahai Musa? Dan Musa berkata, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan penciptaan segala sesuatu kemudian beri petunjuk. Dan lihatlah manusia, bagaimana ketika diciptakan, kemudian Allah menunjuki dia sedikit demi sedikit. Begitu lahir, kemudian Allah ajari bagaimana dia menyusu kepada ibunya, bagaimana dia langsung menyukai air susu ibunya. Siapa yang ngajari? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ajari sedikit demi sedikit sampai kemudian dia mengerti bahasa, kemudian dia pintar dan seterusnya. Lihat hewan, enggak usah manusia, hewan bagaimana dia punya insting, bagaimana punya firasat. Ya, ini semua Allah yang beri petunjuk. Allah menciptakan, Allah tidak biarkan saja, tapi Allah mengurusi. Allah mengurusi. Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah ya Allah Subhanahu wa taala mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan. Kita semua diurusi oleh Allah secara detail. Tidak ada yang luput dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia di alam semesta ini, ya, baik orang mukmin maupun orang kafir diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur rezeki mereka, Allah mengatur hal yang berkaitan dengan mereka, semuanya, ya, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin mendapati pengurusan khusus, ya, Allah urusi kita secara khusus, ya, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah mengurusi seluruh makhluknya, ya, dan tidak seorang pun yang luput dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala kita meyakini tauhid rububiyah, ini menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Kita tahu semua ini ada yang ngurusin, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah menciptakan kita dan Allah ngurusin kita. Seorang tidak ragu, ya, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Maha mendengar apa yang dia ucapkan, dia tahu Allah mampu mengurusi apa yang dia butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena masing-masing kita diurusi oleh Allah secara detail. Jangankan kita, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Itu Allah tahu, Allah urusi daun tersebut. Ya. Tidak ada hewan dimanapun kecuali Allah urusi rizkinya, ya.
Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata yang dia tidak bisa mengurusi rizkinya. Ya mana otaknya enggak ada, dia tidak cerdas, tapi Allah mengatakan Allahu yarzuquha, Allah yang kasih rezeki kepada dia. Ya. Wa iyyakum, demikian juga kalian. Oh, kalau hewan saja Allah atur, apalagi kalian. Ya. Jadi dengan kita meyakini ada hal ini, kita menjadi tenteram, menjadi tenang bahwasanya ada tempat kita bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang jika menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Baik, tolong dihapus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada." Ya. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa, yang menciptakan, fasawwa. Ini semua rububiyah. Menciptakan kemudian menyempurnakan. Walladzi qaddara, yang mentakdirkan, fahada, ya. Walladzi qaddara wa fahada, wahada. Kemudian memberi petunjuk. Yang beri petunjuk kepada makhluk yang Allah ciptakan menuju kebutuhan-kebutuhannya untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Allah yang ngajari mereka bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka bersikap agar mereka bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Jangankan manusia, bahkan hewan sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah untuk bisa mendapatkan rezekinya. Di antara pentingnya kita mengenal rububiyah, yaitu membuat kita tatkala berdoa kepada Allah punya keyakinan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikir mungkin Allah tidak perhatian sama saya. Ya. Sebagaimana Allah mengetahui detail dengan detail apa yang kau lakukan, ya. Sebagaimana Allah mengetahui detail apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar. Ya, jangan disangka bahwasanya Allah hanya perhatian kepada para raja, kepada para pejabat, sementara Anda rakyat miskin misalnya, rakyat jelata tidak diperhatikan oleh Allah. Allah memperhatikan secara detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Kata Allah, qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah mengurusi setiap jiwa atas apa yang dia lakukan. Setiap jiwa diurusi oleh Allah secara detail. Secara detail. Oleh karenanya, seorang jangan suudzon kepada Allah dan yakin bahwasanya dia dilihat oleh Allah dan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang kita dalam hati kita ini siapa sih? Mana Allah mendengar, ya. Kita jangankan ente, daun saja Allah urusin, apalagi kita. Apalagi kita manusia. Yang penting Anda berbuat baik, beribadah kepada Allah, maka Anda akan mendapatkan perhatian khusus. Oleh karenanya para ulama bagi rububiyah menjadi dua. Rububiyah amma, rububiyah khassah. Rububiyah amma itu Allah mengatur seluruh manusia, muslim, mukmin, kafir, penjahat, orang baik. Tapi rububiyah khassah yaitu Allah mengurusi secara khusus, yaitu Allah akan bantu, Allah akan tolong secara khusus. Ya, makanya tatkala para penyihir mereka beriman, mereka berkata, "Amanna bi rabbil alamin." Kami beriman kepada Rabbul alamin, umum. Robnya seluruh alam semesta. Rabbi Musa wa Harun, Robnya Musa dan Harun. Ini tarbiyah khusus, rububiyah khusus kepada Musa dan Harun karena Allah memperhatikan mereka secara khusus, ya. Taib. Oleh karenanya banyak doa-doa yang Allah sebutkan, doa-doa para nabi, mereka berdoa dengan membuka doa mereka dengan Rabbana, Rabb kami. Mereka bertawasul dengan kata nama Allah Rabb. Karena pengkabulan doa berkaitan dengan rububiyah. Ya. Pengkabulan doa berkaitan dengan pengurusan kepada kita. Nah, rububiyah kan artinya Allah ngurusin kita. Rububiyah artinya Allah ngurusin kita. Masing-masing kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting kita husnudzon kepada Allah. Nah, tatkala kita berdoa, kita yakin Allah ngurusin kita. Maka banyak doa-doa dibuka dengan Rabb. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam dan Hawa berdosa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, yaitu ya Rabb kami, urusi kami telah berbuat zalim kepada diri kami, telah bermaksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Lihat Adam dan Hawa, ya, membuka doanya dengan Rabbana. Ya, karena Rabb Allah yang mengurusi kita. Siapa yang mengurusi kita? Kita dapat rezeki dari Allah, kita dikasih udara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngurusin kita masing-masing secara detail. Saya ulangi, jangan anda jangan menyangka yang diurusin cuma pejabat, cuma presiden, cuma ulama. Kayaknya kita ini dalam dunia ini hanyalah orang pinggiran, tidak diurusi oleh Allah. Saya katakan kembali, jangankan anda, hewan saja Allah urusin, daun saja Allah urusin, apalagi anda. Kemudian juga seperti doa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Dalam surat Nuh di akhir Nabi Nuh berdoa, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Tentunya tepat kita mengatakan ya Ghaffar ghfirli, wahai pemberi ampunan, ampunilah aku. Tapi kita boleh menggunakan Rabb. Karena kita memandang dari sisi Allah mengurusi kita. Ya Rabbku, aku adalah hambamu yang kau urusi, aku telah melakukan dosa. Rabbi ghfirli, ya Rabbku ampunilah aku. Ya. Contoh lagi seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sedang membangun Ka'bah. Kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail sedang membangun Ka'bah, mengangkat batu disusun di Ka'bah, di pondasi, ya, mengangkat batu untuk disusun di atas pondasi yang telah ada di situ, ya, bersama Ismail. Sambil mereka menyusun bata-bata atau batu-batu untuk menyusun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Jadi Rabb ini dibuka untuk doa baik, ya, dan banyak sekali kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, banyak sekali, ya. Seperti Nabi Musa berkata, qala rabbi ghfirli wa li akhi. Nabi Musa berkata, ya Rabbku ampunilah aku dan saudaraku Harun. Ya, seperti juga Nabi Isa berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Rabb kami, turunkanlah, ya, dari langit. Ya, perkataan Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Rabb kami, ya Rabb kami. Dan dalil akan hal ini sangat banyak di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdoa kepadanya kita menggunakan kata Ar-Rabb yang artinya wahai Maha yang mengurusi kami, yang menciptakan kami dari tidak ada menjadi ada, yang beri rizki, yang mengurusi kami, yang mengabulkan doa, yang mengetahui kebutuhan kita, yaitu Rabb, engkau Rabb. Dan makanya di antara dianjurkan kita berdoa dengan menggunakan Ar-Rabb. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang adanya Rabb, ya, ini perlu kita bahas sekarang, sedikit singgung karena di zaman modern sekarang ini banyak muncul pemikiran ateis, yaitu mengingkari adanya Tuhan, ya, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita akan menyinggung secara singkat tentang dalil-dalil bahwasanya Allah itu ada, dan sebenarnya sangat banyak, namun saya tidak mungkin menyebutkan, sebenarnya ada buku, ya, judulnya Barahin Wujudillah, tentang bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Tebal banget, ya, banyak sekali. Ya. Kenapa ditulis buku ini? Sebenarnya tidak perlu, karena orang mengetahui Allah itu ada secara fitrah. Tetapi kenapa? Karena ateisme, ilhad, penolakan ateis semakin banyak. Semakin di abad ke-19, 20, kemudian 21, ya, apalagi banyak orang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan saya seperti pergi ke sebuah kota di Eropa, ke Amsterdam waktu itu. Kemudian saya mereka bertanya kepada saya, Ustadz, gimana kalau kita beli makanan dari sembelihan mereka? Saya bilang, nggak ada masalah, mereka kan ahlul kitab. Selama mereka menyembelih tidak jadi masalah. Kata mereka, bukan begitu Ustadz, mereka ahlul kitab secara KTP, tapi banyak di antara mereka tidak percaya sama Tuhan. Banyak gereja-gereja sepi, ya. Dibunyikan loncengnya, tapi nggak ada yang datang, banyak. Mereka tidak percaya sama Tuhan, banyak. Sekarang mereka gereja cuma rutinitas. Artinya ini dialami oleh banyak komunitas Nasara, ya, yang kemudian di antara mereka banyak yang terjerumus dalam ilhad, dalam ateis, ya. Sehingga kawan saudara-saudara kita yang tinggal di sana yang takut untuk makan dari sembelihan orang-orang yang mereka anggap ateis. Karena mereka kenal mereka berdiskusi, ngobrol dengan mereka. Mereka dapati mereka ini bukan Nasara lagi. KTP Nasara, tapi pemikiran ateis, tidak percaya sama Tuhan. Oleh karenanya, sampai ditulis sebuah buku judulnya Limadha Ana Mulhid, kenapa aku menjadi ateis. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Rabb itu ada dan itu memberikan ketentraman bagi seorang. Bayangkan seorang hidup tanpa ada pegangan, tanpa ada sandaran, ya. Hidup tanpa ada Tuhan, bagaimana hatinya tidak bimbang, tidak kacau balau, entah apa yang dia lakukan, tidak ada aturan, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Sampai ada seorang Mesir
yang menulis buku judulnya Limadza Ana Mulhid, ya. Limadza Ana Mulhid, ya. Saya nukil dalam tulisan saya di Tauhid Rububiyah, dia mengatakan bahwasanya saya menjadi ateis dan saya bahagia sebagaimana orang-orang Islam bahagia, saya juga bisa bahagia tanpa Tuhan. Dia mengaku demikian. Namun di akhir hayat dia mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri orang ini. Taib, adapun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sangat banyak dalilnya. Di antaranya Allah berfirman fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidaklah kalian lihat. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan tubuh kita dengan ahsani taqwim, fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna, ya. Dengan organ tubuh yang sempurna, ya. Bagaimana mata, jaringan-jaringan adalah mata, kemudian organ pernapasan, aliran darah, jantung, semuanya sempurna. Ini enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, belum kita lihat bagaimana alam semesta. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin. Ya. Kalau kita bilang, apakah baju bisa kita pakai ini tanpa ada yang menjahit? Pasti ada yang menjahit. Ini sederhana aja. Baju ini ada yang jahit, ya. Mobil apakah terjadi dengan sendirinya? Ada yang bikin. Ada yang rancang sampai kemudian jadi mobil. Tidak mungkin terjadi dengan alam semesta yang lebih hebat daripada proses mobil dan yang lainnya. Tubuh manusia ini prosesnya luar biasa. Ya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kalau asal-asalan mungkin orang jantung bukan di dalam, mungkin jantung di luar, nongol begini. Ya. Mungkin lubang hidung di atas bukan di bawah, dan banyak-banyak, dan kesalahan banyak, ya. Sebagaimana orang membuat produk-produk yang sering ada kekeliruan. Taib. Ini semua menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Oleh karenanya tatkala Abu Hanifah berdebat dengan sebagian ateis, ya, kemudian Abu Hanifah berkata kepada orang-orang ateis tersebut, bayangkan ada sebuah kapal yang kemudian berlabuh dari sebuah sungai, kemudian ke sungai Dujlah, kemudian tanpa ada nahkoda, kemudian barang-barangnya turun dengan sendirinya, tanpa ada ABK, anak buah kapal nggak ada, kemudian barang-barang baru naik di atas kapal tersebut, kemudian berlabuh lagi ke pelabuhan berikutnya. Apakah mungkin? Kata mereka, nggak mungkin. Pasti ada yang ngangkat, pasti ada yang jadi nahkoda. Maka bagaimana lagi alam semesta ini? Ini sangat sederhana bahwasanya Tuhan itu ada. Nggak mungkin terjadi dengan bagaimana matahari yang mungkin entah berapa ribu tahun, entah berapa juta tahun yang tetap pada orbitnya dengan panas yang demikian. Kalau seandainya tidak ada yang ngatur, kemudian matahari sangat kemudian mendekati ke arah bumi dengan panas yang lebih tinggi, maka kita semua akan binasa. Atau matahari menjauh, kemudian kita kedinginan, kita semua akan binasa. Ya, kita semua akan binasa. Sebagian orang tatkala bulan Ramadan di musim panas, ya, seperti di Arab, musim panas bulan Ramadan, kemudian dia menunggu matahari terbenam. Dia ingin sekali matahari segera terbenam, tapi matahari sudah ada orbitnya, sudah ada jadwalnya. Tidak mungkin disuruh paksa cepat terbenam secepatnya. Tidak mungkin. Siapa yang ngatur itu semua? Apakah ini kebetulan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karenanya orang-orang yang ateis kebanyakan Tuhan mereka adalah Tuhan kebetulan. Jadi kita harus yakin Tuhan itu ada. Ini secara sederhana. Yang kedua, kita mengalami bukti sendiri. Ya, betapa banyak doa kita dikabulkan. Kita lihat sesuatu yang tidak masuk akal, tahu-tahu dikabulkan. Tanya kepada orang, mereka punya pengalaman sendiri-sendiri. Mereka dalam kondisi genting berdoa kepada Allah, tiba-tiba Allah kabulkan. Ya. Siapa yang bisa kabulkan? Terjadi dengan sendirinya nggak mungkin, prosesnya ada. Prosesnya ada. Ada yang mendengar doa kita dan ada yang mengkabulkan doa kita. Yaitu Tuhan pencipta alam semesta ini. Banyak terjadi. Ya. Memang Allah tidak obral bahwasanya semua. Kalau semuanya Allah, segala orang minta Allah kasihkan, ya semua tidak ada ujian. Allah kan menciptakan kita untuk diuji dengan sesuatu yang gaib. Kalau setiap orang Islam doanya pasti dikabulkan, ya semua orang akan masuk Islam. Semua orang akan beriman kepada Tuhan. Ya. Tapi demikian Allah mengatur, kadang doa dikabulkan, kadang enggak. Tapi betapa sering doa kita dikabulkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ini dalil bahwasanya Tuhan itu ada dan banyak sekali, ya. Ya. Di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada, lihatlah bagaimana manusia punya kecenderungan, ya, akhlak, tahu ini akhlak baik, ini akhlak yang buruk tanpa ada yang mengajarinya. Di mana-mana satu dunia ini pasti ada suatu namanya norma yang mereka sepakati bahwasanya mengambil barang orang itu buruk. Semua orang. Kenapa? Ada fitrah di situ. Allah tancapkan fitrah kepada manusia bahwasanya meskipun mereka tidak diajari, mereka tahu mengambil barang orang itu buruk. Mereka tahu bantu orang itu baik. Mereka tahu meskipun tidak diajari.
Kemudian juga bukan merupakan suatu yang kebetulan tatkala kita kemana-mana, ke tempat manapun, biasanya di situ ada tempat ibadah. Meskipun mau nyembah apa saja, ada menyembah berhala, tapi semua manusia punya fitrah untuk mencari Tuhan, mencari sembahan. Dan ini ada di mana-mana. Di mana-mana kita dapat kuil-kuil tempat ibadah. Mau masjid, mau gereja, mau apa saja. Mereka sedang sepakat bahwasanya mereka harus beribadah. Hanya saja kemudian mereka salah dalam tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada makhluk misalnya. Coba bayangkan bagaimana seorang anak baru lahir. Kemudian dia bisa meletakkan mulutnya ke puting susu ibunya, kemudian dia bisa nyedot air susu ibunya. Ini anak baru lahir. Ya. Kumpulan satu profesor di dunia untuk ngajari dia sesuatu yang lain. Dia nggak akan bisa. Coba ngajari anak tersebut main mata. Satu profesor di dunia nggak bisa anak tersebut main mata. Nggak bisa. Tapi kenapa dia bisa kemudian meletakkan mulutnya di puting ibunya, kemudian dia nyedot? Subhanallah, siapa yang wahada? Ya, Allah yang beri petunjuk. Ya, Allah beri petunjuk. Coba renungkan bagaimana kemudian ada hewan jantan kemudian punya ketertarikan kepada hewan betina. Dari mana? Lihat apanya? Ada hasrat untuk bisa punya. Ini tidak mungkin kebetulan. Kalau orang bikin robot gimana dia pasang hasrat? Nggak bisa. Hasrat ini terjadi. Ya. Sementara hewan tersebut hanya suka dengan sejenisnya. Sapi jantan suka dengan sapi betina. Ya. Kalau dilihat kuda yang cantik, kuda betina, dia nggak tertarik karena bukan, Allah tidak pasang hasratnya kepada kuda tersebut. Ya, bahkan jangan kuda, lihat perempuan cantik, itu sapi tidak tertarik. Dia bilang lebih cantik itu sapi betina yang gembrot, yang kotor bau lebih cantik daripada manusia. Ya. Kenapa? Karena hasratnya ke situ. Siapa yang ciptakan hasrat? Siapa yang menundukkan kemudian onta, hewan yang besar, yang kuat kalau sekali menendang bisa mati, kemudian tunduk kepada manusia, bisa disuruh-suruh, bisa diperintah, bisa ditunggangi. Siapa yang menundukkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kita mau pakai kias apa? Ya, ada hewan kecil nakalnya luar biasa, ya. Liarnya luar biasa. Siapa yang bisa menundukkan kucing? Kucing yang begitu garang kalau ketemu dengan tikus, ya kalau zaman dulu, kalau sekarang kucing juga takut sama tikus ya. Ya, kucing yang begitu sangar kejar-kejar sama tikus, begitu dekat manusia dengan penuh kelembutan. Siapa yang menjadikan singa yang begitu garang mengejar hewan-hewan, membunuh, kemudian ketika dia punya anak, dia sayang sama anaknya? Siapa yang bikin seperti itu? Ini semua tidak mungkin orang bilang terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Ini semua ada yang ngatur. Kalau Anda pakai baju saja, baju ini tidak mungkin terjadi sendirinya, ada yang ngatur, ada yang jahit, ada yang rancang, ada yang ini. Gimana alam semesta yang luar biasa, yang begitu mutqan, yang begitu muhkam, yang begitu kokoh, ya. Kemudian Anda tidak percaya sama adanya pencipta. Bagaimana lihat ruang angkasa, melihat langit yang begitu luas, yang isinya benda-benda berat, ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, kemudian rata semua, tidak ada bolongannya, tidak ada petak-petaknya, seperti terasering sawah kalau kita. Tapi langit nggak ada, semua datar semua, tanpa ada tiangnya. Saya yang bisa bikin. Kalau bukan Tuhan pencipta alam semesta. Terlalu banyak ya bukti-bukti bahwasanya Tuhan itu ada, terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi demikianlah ya, muncul ya orang-orang yang kemudian mengingkari adanya Tuhan. Sebab mereka, kalau kita pelajari ya, munculnya jadi pengingkaran terhadap adanya Tuhan ini adalah suatu yang baru yang mulai muncul di abad 18, 19, abad 20. Ya, sebelumnya tidak ada pengingkaran terhadap Tuhan ya. Ya, kecuali 1-2 orang ya, seperti Namrud mungkin atau Firaun. Tapi kebanyakan ya Namrud juga Namrud dia ngaku sebagai Tuhan. Firaun dia ngaku sebagai Tuhan. Dia mengaku ada Tuhan tapi Tuhannya adalah dia, ya. Tapi mengingkari enggak ada Tuhan sama sekali, ini hampir tidak ada ya. Rata-rata semua punya keyakinan terhadap sesuatu yang disembah. Mulai muncul hal tersebut sekitar abad ke-19, abad ke-20 ya. Di mana munculnya rata-rata di Eropa. Rata-rata di Eropa. Apakah di Inggris misalnya atau di Jerman ya. Rata-rata di daerah Eropa sana ya. Yang di mana mereka tidak puas dengan adanya aturan gereja. Jadi mulai muncul, awalnya ateis muncul itu kalau kita baca sejarahnya gara-gara aturan gereja yang dipaksakan untuk diterapkan di masyarakat, sementara mereka menganggap itu tidak ada ketidakadilan, menguntungkan pihak gereja sementara membuat kerugian atau kezaliman bagi rakyat, sehingga timbullah pergolakan-pergolakan yang buat mereka tidak percaya sama gereja, akhirnya tidak percaya kepada kitab suci mereka, akhirnya tidak percaya kepada Tuhan.
Mulailah mereka tulis tulisan macam-macam yang mengatakan Tuhan sudah mati, ya. Kemudian Tuhan sekarang sudah istirahat misalnya, ya. Terus seperti itu, tidak ada Tuhan. Tuhan itu hanyalah opium yang narkoba yang diberikan kepada masyarakat agar mereka begini-begini. Timbullah pernyataan-pernyataan mereka, ya, yang intinya menolak adanya Tuhan, ya. Taib, saya akan sebutkan beberapa model orang-orang ateis, ya. Jadi model-model manusia atau model-model aliran terhadap adanya Tuhan. Secara umum ada 3, ya, yaitu percaya adanya Tuhan, nanti ini juga bercabang-cabang, ya. Ada yang Tuhan itu esa, ada yang mengatakan Tuhan berbilang. Itu lu bilang contohnya misalnya Nasara, kemudian Hindu, Al-Hunut, ya, Hindu dan lain-lainnya. Kemudian di antaranya ada yang disebut dengan deism, ya. Deism ini ada suatu aliran, ya. Dia menyatakan Tuhan itu ada. Tapi, ya, tidak lagi mengurusi makhluk. Mereka mengumpamakan seperti seorang yang membuat jam, kemudian dia bikin sistem yang canggih, kemudian dibiarin jam tersebut berjalan dengan sendirinya. Ya, kata mereka demikian, sehingga tidak perlu kita percaya dengan namanya nabi, tidak perlu percaya dengan kitab suci. Sudah Allah atau Tuhan sudah ciptakan manusia, kemudian dibiarkan, ya. Ibarat pembuat jam, setelah buat jam ya selesai. Tidak ngurusi lagi jam tersebut. Sehingga adapun kalau teisme, mereka meyakini, ya, kita, ya, bahwasanya Tuhan masih mengurusi makhluknya. Karenanya Tuhan mengutus Rasul, para Rasul, kitab-kitab suci, dan lain-lain. Artinya, kita tidak mungkin akan bisa mengenal Tuhan kecuali dengan jalan para Rasul tersebut, melalui kitab-kitab suci yang Tuhan kirim. Karena Tuhan masih mengurusin kita. Ya. Adapun deism, kata mereka Tuhan tidak lagi ngurusi makhluk. Ibarat membuat jam, setelah buat jam sudah. Jadi tidak perlu Rasul. Tidak perlu kitab suci. Terus bagaimana cara mengenal Tuhan? Ya sudah, mengenal dengan logika biasa, dengan akal Anda yang ada. Tidak perlu Anda mengenal Rasul dan yang lainnya. Ini bagian daripada ateis sebenarnya, tapi istilah mereka disebut dengan deism, ya. Kemudian ada namanya ateism, ya. Yaitu anti adanya Tuhan. Ini ada 2 mazhab dalam hal ini, ya. Ada yang disebut dengan strong atheism, ya. Yaitu ateis yang kuat. Apa maksudnya ateis yang kuat? Mereka mengatakan, kami yakin
Tuhan tidak ada. Ini ekstrim. Kalau kita bilang apa? Ekstrim. Ateis ekstrim. Ateis yang ekstrim. Kemudian yang satunya weak atheism, ya. Ya, ini ateis yang lemah. Apa kata bedanya apa dengan ini? Kalau ini mengatakan kami belum dapat dalil, belum dapat argumen bahwa Tuhan itu ada. Kalau yang ini kami yakin dan punya dalil bahwa Tuhan tidak ada. Jadi mereka kenceng ateisinya. Kalau ini enggak, ini masih mending. Tapi sama-sama parah, ya. Dan kebanyakan orang-orang ateisme biasanya menggunakan metode ini. Biasanya mereka metode ini dalam rangka untuk memurtadkan orang-orang yang sudah beragama. Mereka mengatakan, mana bukti Tuhan ada? Saya tidak menolak Anda, tapi mana bukti Tuhan ada? Mereka mengatakan demikian. Mana bukti Tuhan itu ada, sehingga orang mulai ragu, akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, ya. Pada Tuhan. Mereka tidak mengatakan, saya punya dalil Tuhan tidak ada. Beda dengan yang ekstrim, ya. Kemudian ada aliran namanya somethingism, yaitu maksudnya mereka meyakini ada sesuatu yang lain selain materi yang kita lihat. Ya, ada sesuatu, mereka tidak namakan itu, mereka ada suatu kekuatan di luar ini. Apapun itu kita tidak tahu, ya. Apapun itu kita tidak tahu. Dia tidak bilang itu Tuhan, tapi dia mengatakan ada sesuatu yang lain selain materi yang kita lihat, yaitu kekuatan lain yang kita tidak tahu apakah itu. Tapi dia adalah something, sesuatu. Ini juga salah satu bentuk ateis. Ya, seakan-akan Tuhan tidak ada. Kemudian ada lagi namanya agnosticism, ya. Ini istilah-istilah Inggris, ya. Saya harus tulis supaya siapa tahu antum baca, ya. Meskipun saya tidak tahu bahasa Inggris. Yang artinya la adriyah, yaitu tidak tahu, madhab tidak tahu. Ya. Apa? Kami tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Kata mereka, ya kita sudah timbang-timbang antara teisme dengan ateisme, kita nggak bisa merojihkan mana yang lebih kuat, apakah Tuhan ada atau Tuhan tidak ada. Ini muncul juga di orang-orang bule sana, orang-orang Eropa. Kemudian yang terakhir, ya, apatheism, ya, yaitu ketidakpedulian. Kata mereka, kami tidak ngurusin, tidak mau tahu Tuhan ada atau tidak ada. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah model-model kita lihat berbagai madhab dalam ateis, ya. Yang benar adalah yang teisme, yang tentunya yang Tuhan yang esa, yang benar cuma satu. Ya, inilah yang diperjuangkan oleh agama Islam. Ya. Dan selainnya adalah keyakinan yang salah, ya. Inilah model-model ateis yang sekarang sedang beredar di alam semesta ini dengan berbagai mazhab mereka, dengan berbagai macam pengikut-pengikutnya. Tapi alhamdulillah kebanyakannya beredar di negara-negara kafir
atau negara-negara Nasara tadi, karena mereka tidak menemukan kitab suci yang mengayomi mereka, atau mereka mendapati kontradiktif dan yang lainnya, sehingga mereka akhirnya memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, ya. Ya. Adapun orang Islam, alhamdulillah kita dapati ajaran kita muhkam, ajaran kita kokoh, benar, tidak ada kontradiksi sama sekali, dan yang lainnya, sehingga kita beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali makna Rabb, yaitu Allah yang menciptakan kita, yang ngurusin kita dari dulu sampai sekarang. Allah ngurusin kita, maka melazimin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mampu mengurusi makhluk yang begitu banyak, ya. Kita dapati, lihat misalnya ada seorang pengusaha, dia punya pegawai misalnya 1.000 orang aja, dia sudah bingung untuk mengurusi 1.000 orang tersebut. Dia nggak bisa ngurus satu persatu. Dia paling memiliki dewan staff. Dewan staff itu kemudian baru diusur untuk mengurusi para pekerjanya tadi. Dewan staff itu pun tersebut hanya bisa mengurusi pada waktu tertentu saja, waktu kerja. Setelah itu dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh 1.000 pekerjanya tadi. Bagaimana lagi dengan orang yang punya pekerja lebih daripada itu? Adapun Allah Subhanahu wa taala mengurusi seluruh makhluknya dengan detail. Tidak ada satupun yang luput dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para misa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bahas tentang syubhat-syubhatnya orang ateis, tapi nanti kita lihat apakah kita bahas besok atau kita berpindah kepada nama Allah yang lain, ya. Apakah perlu atau tidak. Namun ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur kepada Allah yang berikan kita hidayah sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan ketentraman dengan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak begitu khawatir, ya, terhadap masa depan kita, terhadap anak-anak kita. Kenapa? Ada yang ngurusin. Kita hanya berusaha, tugas kita hanya ikut prosedur. Berusaha, berdoa kepada Allah, setelah itu serahkan kepada Allah. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Dia sebaik-baik pengurus, Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pengurus. Dengan kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan yang Rabb yang mengurusi kita, kita akan tentram dalam kehidupan ini dan terjauh dari kekhawatiran, suudzon dan yang lainnya. Demikianlah apa yang kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.